merupakan sebuah urutan. Jadi muncul kecenderungan yang selama ini dilakukan oleh rekan-rekan guru kita di madrasah bahwa pembelajaran dan asesmen yang mestinya merupakan satu kesatuan itu seringkali dijadikan sebagai sebuah urutan. Pembelajaran didahulukan dan setelah itu baru dilaksanakan asesmennya. Apa yang terjadi ketika praktik itu yang dilaksanakan? Yang lebih difokuskan dan difikirkan oleh guru cenderungnya adalah mengejar hasil melalui proses assessment. Dampaknya seringkali yang terjadi adalah pembelajaran agak sedikit menjadi bukan prioritas. Baik, berikutnya yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu nantinya disusun berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini Sobat Pelatihan akan lebih banyak bersinggungan dengan capaian pembelajaran atau seringkali disingkat dengan CP. Ya, dengan CP. Dan nantinya CP ini perlu dilakukan analisis secara mendalam agar bisa dirumuskan tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut seperti apa taktik dan strategi dalam mengelola atau memahami CP, kemudian bagaimana nanti teknik dari CP yang belum operasional dioperasionalkan menjadi tujuan pembelajaran. Satu lagi, isu yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa pendidik dalam hal ini guru tentu saja hendaknya memahami bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik atau kekhasan yang berbeda. Ketika guru atau pendidik ini memahami bahwa peserta didik itu berbeda, maka nantinya berimplikasi terhadap tindakan fasilitasi pembelajaran selama aktivitas belajar itu dilaksanakan di kelas. Sehingga harapannya di kurikulum Merdeka tidak lagi berulang praktik pembelajaran di mana diketahui dan dipahami siswa itu berbeda, tapi tindakan dan fasilitasi guru selalu sama dari awal sampai dengan akhir. Sobat Pelatihan yang saya banggakan, mari kita fokus pada skema ini. Skema ini sesungguhnya menunjukkan seperti apa keterkaitan antara pembelajaran dan assessment. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka hal yang paling mendasar diantaranya adalah bahwa antara pembelajaran dengan assessment tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus saling beriringan. Polanya seperti ini, kita lihat. Guru nantinya akan menjadi fasilitator bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Di dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus paham yang dia fasilitasi belajar itu siswa yang seperti apa. Untuk tahu persis siswanya bagaimana, maka guru nanti harus lebih dahulu melaksanakan assessment ini. Assessment ini dilakukan sebelum guru melaksanakan pembelajaran. Karena itu, assessment yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembelajaran kita sebut sebagai assessment awal. Assessment awal ini tidak boleh diartikan sebagai pretest. Karena kecenderungannya ketika pretest itu akan dibandingkan dengan posttest. Adapun untuk assessment awal tujuannya bukan untuk membandingkan dengan posttest. Assessment awal sesungguhnya adalah difungsikan untuk mengumpulkan atau menghimpun data mengenai profil peserta didik atau siswa. Kemampuan awalnya atau kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian misalnya mau dilengkapi gaya belajarnya itu seperti apa, dan juga minat belajarnya seperti apa. Mengapa hal ini penting? Karena diharapkan dengan memahami peserta didiknya atau siswanya itu profil awalnya seperti apa, harapannya nanti saat melaksanakan pembelajaran, aktivitas yang dirancang memang sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya.
Sehingga ketika pembelajaran ini dilaksanakan sesungguhnya kan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang nanti ketika dihimpun dia akan terkumpul dalam sejumlah CP. Ketika CP dari semua mata pelajaran nanti tercapai, maka target kurikulum diharapkan juga bisa dicapai. Untuk itu, setelah guru di awal melaksanakan assessment, informasinya menjadi data penting. Ketika guru akan merencanakan pembelajaran, maka guru harus memperhatikan data hasil assessment tadi. Ketika nanti dalam data ini diketahui peserta didik itu berbeda kemampuannya, maka nanti yang menjadi salah satu penciri utama kurikulum merdeka adalah pembelajaran ini diharapkan diberikan dengan adanya diferensiasi. Jadi hal yang mendasar dan salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka adalah adanya layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi nanti kita akan lihat lebih lanjut. Baik, sahabat pelatihan yang berbahagia. Ketika guru akan melaksanakan pembelajaran harus mengawali dengan assessment, maka pada saat aktivitas pembelajaran dilaksanakan, guru harapannya kembali dan selalu melakukan assessment. Maka ini siklusnya. Assessment itu sebelum melaksanakan pembelajaran dilakukan dulu. Ketika nanti pembelajaran dilaksanakan, mengiringi pelaksanaan pembelajaran itu, guru melakukan assessment lagi. Dan nanti ketika aktivitas pembelajaran telah dianggap cukup atau selesai, maka baru nanti guru melaksanakan assessment terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Inilah siklus yang selalu harus diulang oleh guru secara berkelanjutan dengan harapan bahwa assessment menjadi penguatan dari pelaksanaan pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Nanti akan ada pembahasan lebih detail mengenai assessment, tapi setidaknya assessment yang dilakukan di awal ini kita sebut sebagai assessment formatif. Assessment formatif. Dan satu lagi, tadi saya sampaikan bahwa ketika guru melaksanakan pembelajaran harus sambil selalu memperhatikan kemajuan hasil peserta didik. Seperti apa? Tentunya melalui assessment lagi. Sehingga assessment ini nanti dilaksanakan di awal dan juga selama berlangsungnya proses. Assessment yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran berlangsung dan assessment yang dilakukan mengiringi proses pembelajaran ini disebut sebagai assessment formatif. Adapun setelah pembelajaran dianggap cukup dan telah selesai, kemudian guru melaksanakan assessment untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, maka assessment ini nanti disebut sebagai assessment sumatif. Oke. Assessment sumatif. Sobat pelatihan, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas secara detail mengenai assessment formatif maupun assessment sumatif. Yang ingin saya tegaskan di awal adalah bahwa pada kurikulum merdeka antara assessment formatif maupun assessment sumatif tidak boleh lepas dari konteks pembelajaran. Dan pembelajaran yang dilaksanakan sendiri harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari sobat pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Baik sobat pelatihan, setelah kita melihat skema dari siklus pembelajaran yang tidak boleh memisahkan antara pembelajaran dengan assessment, maka kita akan lihat lebih lanjut pada karakteristik berikutnya dari kurikulum merdeka. Kita lihat di sini, sobat pelatihan yang saya banggakan, ini tadi yang saya sampaikan mengenai assessment awal. Jadi assessment awal ini ditujukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dari peserta didik. Ketika hasil assessment awal itu
sudah diketahui oleh guru, maka menjadi hak peserta didik untuk mendapat layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, ketika peserta didiknya itu berbeda, maka nanti supaya belajar mereka itu bisa efektif, mereka perlu diberikan layanan pembelajaran yang juga berbeda. Jadi tidak lagi menjadi sebuah hal yang direkomendasikan ketika guru melaksanakan pembelajaran mengabaikan kekhasan dan kebutuhan peserta didiknya. Sobat pelatihan yang saya banggakan, mari kita lihat pada skema yang ada di sini. Pada kurikulum Merdeka, dengan adanya asesmen awal, diharapkan guru bisa memperoleh informasi seperti apa kesiapan awal peserta didiknya, kemampuan mereka seperti apa, sehingga nanti ketika guru itu memiliki informasi mengenai kemampuan awal peserta didik, guru bisa melaksanakan teaching at the right level. Jadi teaching at the right level hanya akan bisa dilaksanakan oleh guru ketika sebelumnya guru melaksanakan asesmen awal. Setidaknya sobat pelatihan bisa melihat dan menggunakan filosofi guru ngaji atau ustadz yang melatih siswanya atau muridnya membaca Al-Quran. Seorang guru ngaji, seorang kiai atau seorang ustadz tentunya ketika akan melatih muridnya atau santrinya membaca Al-Quran, si murid akan dites seperti apa kemampuan mereka. Apakah dia sudah mengenal huruf hijaiyah atau jangan-jangan dia sudah bisa membaca. Ketika sudah bisa membaca, seperti apa bacaannya? Sudahkah lancar? Sudahkah sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya? Atau jangan-jangan malah sudah hafal? Nah, sekalipun belajar mereka itu dalam satu waktu yang sama, kita pastikan antara murid satu dengan yang lain dan ternyata kemampuannya berbeda, tindakan dan perlakuan si guru ngaji tadi pasti juga akan memberikan layanan dan kesempatan belajar yang berbeda. Itulah yang disebut dengan teaching at the right level. Nah, teaching at the right level ini berdampak terhadap adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kurang tepat juga ketika teaching at the right level ini tidak disejajarkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Sering ada rekan-rekan guru yang bertanya, bisakah guru ketika sudah memiliki data mengenai kemampuan awal peserta didik, lantas dengan level yang berbeda itu peserta didik dikelompok-kelompokkan. Taruhlah sebagai contoh ada 3 level. Ada level 1, level 2, level 3. Misalnya di satu madrasah itu terdapat 3 paralel. Ada kelas A, B, C. Ada guru yang menanyakan bahwa bolehkah teaching at the right level ini dilaksanakan dengan cara siswa pada 3 kelompok belajar atau 3 rombel dengan level yang sama dikumpulkan menjadi satu. Sehingga memang teaching at the right level tapi dia dilepas, dikeluarkan dari komunitas belajarnya. Nah, yang seperti ini bukan yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Karena ketika begitu, guru tidak memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Memang benar sudah ada asesmen awal, memang benar guru sudah melaksanakan teaching at the right level, tapi ternyata level kemampuan peserta didik itu dijadikan satu. Sehingga yang terjadi bukan diferensiasi pembelajaran, melainkan kembali pembelajaran yang homogen. Homogen lagi. Ini nanti kalau dalam tataran yang biasa kita lihat, sering ada kelas unggulan, gitu ya. Jadi anak-anak yang level kemampuannya dianggap tinggi atau melampaui temannya, entah dengan pertimbangan apapun dan hasil asesmen yang seperti apa, dia dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian grade atau level di bawahnya dikumpulkan di kelas yang berbeda dan seterusnya. Nah,
yang seperti ini bukan praktik yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Memang mudah bagi guru, tapi itu tidak memberikan dampak yang menguatkan dan memberikan motivasi kepada peserta didik karena sejak awal dia oleh gurunya sudah dipisahkan dari komunitas belajarnya. Justru yang ingin dibangun dalam kurikulum Merdeka dengan adanya paradigma baru pembelajaran adalah bahwa setiap peserta didik itu berhak mendapatkan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi diferensiasi ini bukan dengan cara mengumpulkan peserta didik yang satu level, tapi dari luar komunitas kelas. Baik, nah Sobat Pelatihan, ketika peserta didik itu belajar untuk mencapai TP dari CP masing-masing mapel, kemudian nanti berdasarkan CP yang sudah dikembangkan menjadi TP, guru akan mendesain pembelajaran. Desain ini nantinya harus desain yang berdiferensiasi. Sehingga ini. Nah, ketika guru sudah merancang pembelajaran dengan pemahaman terhadap level kemampuan peserta didik yang berbeda dalam satu kelas dengan memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi, maka inilah yang disebut dengan pembelajaran namun menggunakan paradigma baru. Seperti apa paradigma barunya? Yaitu semua aktivitas pembelajaran harus berfokus, harus berpusat pada peserta didik. Termasuk ketika nanti di kelas terdapat PDPK atau peserta didik dengan kebutuhan khusus. Baik, ketika seorang guru mendapati atau ketika di madrasah terdapat PDPK, maka PDPK tersebut memiliki hak yang sama dengan rekan-rekannya dalam komunitas tersebut untuk mendapatkan layanan. Tentu saja, ketika di kelas terdapat peserta didik dengan kebutuhan khusus, asesmen yang harus dilakukan guru terhadap peserta didik tersebut adalah untuk menemukanali apa jenis hambatan belajarnya, agar nanti ketika guru itu memberikan layanan pembelajaran, diferensiasi yang diberikan itu bisa dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari Sobat Pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik, Sobat Pelatihan yang saya banggakan, berdasarkan apa yang tadi telah kita pelajari bersama, mari kita lihat sesungguhnya ketika melaksanakan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, ada sejumlah prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pembelajaran harus dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Telah saya sampaikan tadi ya, jadi guru harus melaksanakan asesmen awal agar diketahui kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik itu seperti apa, karakteristiknya jangan diabaikan agar bisa memfasilitasi peserta didik. Berikutnya adalah membangun pembelajar sepanjang hayat. Sobat Pelatihan, peserta didik sesungguhnya belajar itu bukan kepentingan mereka hari ini saja, tapi belajar mereka di dalam kelas bersama guru dan rekan-rekan mereka di ruang-ruang belajar itu hakikatnya adalah untuk menyiapkan dan memberikan bekal mereka agar selanjutnya pengetahuan maupun keterampilan yang mereka miliki itu bisa menjadi bekal bagi mereka. Bekal untuk bersosialisasi, bekal untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, maupun bekal untuk dia menjadi bagian dari komunitas masyarakatnya, komunitas bangsa dan negaranya, sehingga apa yang sudah Sobat Pelatihan pelajari bahwa sesungguhnya manusia adalah khalifah fil ard. Jadi arah dari pembelajaran harus menyiapkan itu semua. Baik, Sobat Pelatihan, berikutnya adalah prinsip agar mendukung pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Sobat Pelatihan, bahwa aktivitas pembelajaran itu kiranya seorang guru tidak hanya berorientasi mentransfer materi saja,
Karena ketika seorang guru melaksanakan pembelajaran dengan orientasi atau tujuan sekedar menyampaikan materi kepada siswanya, maka sesungguhnya guru itu sudah kalah dengan HP, Android. Karena semua pengetahuan itu bisa didapat oleh peserta didik ketika mereka kreatif, karena ini memang era dan zaman mereka. Maka yang lebih diharapkan bagi seorang guru saat melaksanakan aktivitas pembelajaran adalah mengembangkan kompetensi peserta didik yang nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga sekaligus mengembangkan karakter. Jadi jangan sampai pembelajaran itu hanya ditujukan untuk mentransfer materi, tapi pengembangan karakter itu agak diabaikan atau dinomorduakan karena guru cenderung terbebani untuk menyelesaikan atau menghabiskan materi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, sudah orientasinya menyelesaikan materi, fokus guru nanti hanya fokus pada sebuah buku. Maka nanti pengetahuan siswa atau peserta didik tentu akan hanya berhenti pada sebatas apa yang ada di dalam buku yang dia jadikan sebagai acuan pembelajaran. Baik, berikutnya adalah dirancang secara kontekstual dengan melibatkan orang tua maupun komunitas sebagai mitra. Sobat pelatihan, aktivitas pembelajaran yang saat ini diikuti peserta didik sesungguhnya bukan hanya untuk digunakan hari ini, tapi untuk kehidupannya. Dan karena peserta didik itu merupakan bagian dari masyarakat, maka konteks-konteks permasalahan maupun aktivitas pembelajaran harapannya juga menjadi aktivitas yang nyata, bisa dipahami dengan mudah dan bisa memberikan bekal-bekal yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Jadi kontekstualisasi pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini menjadi salah satu PR guru. Ketika guru merasa memiliki keterbatasan karena berbagai hal, apakah karena cara dan strategi untuk membantu agar siswa itu bisa belajar efektif, atau karena waktu yang terbatas, atau karena kelengkapan sarana pendukung pembelajaran juga terbatas, maka disinilah peran penting dari orang tua maupun pihak lain yang bisa diajak berkolaborasi membantu agar peserta didik dapat belajar secara efektif. Berikutnya, dan ini merupakan bagian dari prinsip yang menjadi ciri khas kemadrasahan kita, adalah semua aktivitas pembelajaran hendaknya ada nilai ibadah dan berorientasi pada masa depan. Jadi apapun yang sedang dipelajari oleh peserta didik di kelas, apakah dia belajar misalnya matematika, dia belajar olahraga, dia belajar Quran, hadis, semuanya harus diorientasikan untuk masa depannya. Masa depan di sini bukan masa depan misalnya saat ini dia siswa sanawiyah atau MTS untuk kepentingan belajar di Aliyah, bukan hanya itu. Tapi masa depan di sini adalah masa depan setelah kehidupan ini, yaitu untuk kepentingan di akhiratnya. Maka dimensi ukhrawi menjadi sesuatu yang sangat penting. Terakhir, PDBK. Tadi kita sudah singgung, ketika di kelas terdapat PDBK, maka pendidik perlu memberikan layanan pembelajaran yang tentu diawali dari perancangannya. Kita perlu mengenal ada istilah sobat pelatihan, yaitu akomodasi kurikulum. Jadi terdapat PDBK di kelas, mereka berhak mendapatkan layanan akomodasi kurikulum. Ada dua hal setidaknya. Ketika hambatan belajar dari PDBK itu berupa hambatan kognitif, maka yang mereka perlukan adalah adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum itu dilakukan dengan cara boleh kalau dari hasil asesmen memang kemampuan kognitifnya itu di bawah rata-rata, maka dia berhak untuk mendapatkan layanan menurunkan standar yang harus dicapai pada CP tadi. Dan sebaliknya, ketika memang hasil asesmen itu menunjukkan kemampuan kognitif dari
peserta didik itu melampaui batas rata-rata, maka dia berhak untuk mendapatkan layanan dari target yang ditetapkan ditingkatkan. Satu lagi, ketika hambatan belajarnya tidak terkait dengan kognitif mereka atau kemampuan akademik mereka, tapi hambatan yang cenderung sifatnya fisik, misalnya hambatan netra, hambatan pendengaran, hambatan dalam bicara, maka tidak perlu ada menurunkan standar kemampuan, cukup hanya dilakukan modifikasi kurikulum. Apakah dengan memodifikasi cara belajarnya, ataukah dengan memodifikasi peralatan dan perlengkapan belajarnya maupun sumber-sumber lain. Yang pasti yang perlu kita pahami adalah semua peserta didik berhak mendapat layanan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Sobat pelatihan, setelah ini silahkan sebelum nanti kita masuk pada pembelajaran pada video berikutnya, saya berharap sobat pelatihan mengakses dua laman ini. Ya, yang pertama adalah ini, kurikulum.kemdikbud.go.id. Semua sumber atau referensi yang dihasilkan atau dipublish oleh Kemdikbud itu bisa diakses di sini. Adapun untuk yang produk Kementerian Agama, silakan akses pada sikurma.kemenak.go.id. Sekilas akan saya tunjukkan seperti apa tampilannya. Ya, sobat pelatihan, inilah tampilan laman website dari Pusat Kurikulum Kemdikbud. Ini alamatnya tadi, kurikulum.kemdikbud.go.id. Di sini sobat pelatihan nanti ketika tugas sobat pelatihan sebagai guru misalnya adalah mengampu mata pelajaran umum, maka nanti capaian pembelajaran untuk mapel umum silahkan diakses dari sini, yaitu dari sini kita geser ke atas, kita cek ini ada pelajari lebih lanjut, kita klik, ya. Kemudian di sini sobat pelatihan bisa lihat ini ada capaian pembelajaran, silahkan nanti diklik. Ya. Kemudian di sini ada tulisan unduh, ya. Ini unduh, kita klik. Nah, di sini akan tampil ini. Kalau total semua dokumennya ada 274. Tapi nanti silahkan supaya sobat pelatihan lebih mudah mengakses, maka bisa mengambil opsi yang dibutuhkan saja. Misal, ya, yang dibutuhkan dari jenjang MI, maka nanti di sini bisa diklik. Saya ambil contoh, saya klik di situ. Nah, akan muncul dokumen yang dibutuhkan. Silahkan nanti di-download, dan ini pada video selanjutnya kita akan membahas seperti apa konten yang ada dalam dokumen CP, bagaimana nanti perlakuan yang harus dilakukan oleh guru terhadap dokumen CP ini untuk bisa menggunakannya sebagai dasar merancang pembelajaran. Setidaknya ini dulu, kemudian satu lagi untuk Sikurma. Sikurma ini, laman website milik Kementerian Agama. Regulasi-regulasi yang menjadi produk hukum Kementerian Agama, silakan akses di sini. Silakan akses di sini. Kita lihat, misalnya bulan lalu itu sempat ada sosialisasi dan BIMTEK daring dari Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat KSKK. Sobat pelatihan bisa akses dari sini. Ini untuk penyusunan instrumen assessment baru saja berlangsung kemarin ya. Ini untuk BIMTEK. Materinya bisa diakses di sini. Walaupun ini ada login, sobat pelatihan tidak perlu login, tapi untuk mengakses materi ini langsung bisa download saja. Kemudian sebelah kanan ini juga ada, kita bisa lihat, misalnya ini ada contoh-contoh TP-ATP untuk berbagai mapel. Kalau misalnya yang dicari belum ketemu, bisa klik di sini. Nih, banyak sekali yang bisa diakses nih. Contoh modul, kemudian panduan-panduan, ada panduan P5, ada panduan pembelajaran assessment. Saya berharap sobat pelatihan mendownload file ini. Jadi untuk memperjelas
apa yang kita pelajari, silahkan download ini. Panduan pembelajaran dan assessment. Di sana nanti semua yang saya sampaikan itu bisa dibaca secara lebih detail melalui panduan ini. Dan nanti kita akan juga bisa memperoleh contoh-contohnya. Ya, ini misalnya ada contoh pengembangan TP-ATP, ini untuk mapel SKI, ini VK. Kita geser lagi. Ini ada bahasa Arab. Ini ada akidah dan seterusnya. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan, untuk kesempatan kali ini